Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya ke Mas Heri. Mas Heri, ada dua statement yang kita kutip tadi dari kuasa hukum Rivaldi, bahkan juga dari Ibu Peggy Setiawan ini sendiri. Ini melihat ini menjadi sebuah kejanggalan yang mengatakan bahwa ada hal yang salah dalam penangkapan atau bagaimana? Saya coba merangkum dua pertanyaan tadi ya, Mbak Caca ya, bahwa poin pertama memang dalam hal ada terjadi berita acara pemeriksaan terhadap tersangka itu kan disodorkan nanti oleh penyidik setelah mereka melakukan katakanlah interogasi ya. Itu dituangkan dalam satu dokumen surat. Nah, nanti akan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dibaca kembali, Mbak Caca. Apa tujuan dibaca kembali tadi? Untuk memastikan apakah benar itu adalah jawabannya dan dia mengetahui isi tersebut. Dan memahami maksudnya. Dan jadi ketika dia selesai memberikan jawaban tersebut, di akhirnya akan dibubuhkan paraf di setiap halaman. Baru di ujungnya nanti akan disimpulkan melalui tanda tangan. Berarti dia sudah benar-benar mengetahui, benar-benar memastikan bahwa itulah keterangan yang sebenar-benarnya. Karena di situ penyidik tidak berusaha untuk ikut aktif mengarahkan ataupun membuat satu statement yang intinya menyudutkan seseorang untuk memberikan keterangan di luar dari kebebasannya dia. Jadi memang itu adalah kebebasan untuk menyampaikan apa yang dia ketahui, apa yang dia alami, peristiwa pidana yang diketahui dalam konteks itu. Itu poin pertamanya. Di poin yang lain memang dalam setiap perkara ini kan biasanya kalau ada orang yang hilang dalam pencarian polisi atau karena memang setelah dilakukan pemanggilan kalau memang dia menjadi tersangka 3 kali mangkir misalnya, biasa akan dikeluarkan daftar pencarian orang. Nah, sayangnya daftar pencarian orang dalam perkara ini kan yang kita sesalkan untuk menghindari error in persona, salah tangkap atau asal tangkap nantinya, maka memang harus ada katakanlah dokumen pendukung, apakah foto tadi, sehingga memastikan bahwa orang yang bersangkutanlah memang yang bertanggung jawab atau memang yang dicari dalam proses mengurai tindak pidana ini, ataupun kalau memang tidak ada foto, sketsa. Tapi tentu sketsa ini kan harus ada latar belakangnya juga, mengapa kemudian dimunculkan sketsa bukan foto yang asli begitu. Nah, dalam perkara yang lebih besar lagi, kalau kita mau memberikan catatan dalam perkaranya kasus Vina ini, adalah bagaimana kita memahami bahwa manajemen penyidikan tindak pidana itu menjadi penting. Sehingga ada Perkap Kapolri khusus tentang manajemen penyidikan tindak pidana, di mana sebenarnya setiap berkas dokumentasi administrasi dalam hal pengungkapan satu kasus itu menjadi satu hal yang urgent dan penting. Nah, ini kadang mohon maaf Mbak Caca, mungkin kadang terabaikan, mungkin dianggap lah ini kan nggak terlalu penting. Padahal membuat penangkapan, penahanan itu juga surat dan itu harus didokumentasikan dengan baik. Yang hal lain lagi yang lebih penting adalah menurut saya jangan sampai kita berpikir bahwa ada penyidik yang kemudian punya konflik of interest dalam perkara ini. Maka dalam setiap penanganan perkara pidana harusnya tidak punya konflik of interest lain untuk mengungkap perkara dan keadilan tadi. Maka dasarnya untuk menimbulkan keyakinan bahwa si A yang bersalah itu adalah berdasarkan minimum 2 alat bukti. Pertanyaan besarnya, sudahkah kita tercerahkan dengan barang bukti dan alat bukti apa yang digunakan disajikan dalam perkara ini? Karena ketika disajikan ini kan dilempar ke kejaksaan nantinya. Gitu. Sekarang saya ingin ke Ibu Sugianti yang tadi sudah bersama dengan Ibu Kartini, yakni ibu dari Peggy Setiawan. Bu Sugianti, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu sebagai kuasa hukum Peggy Setiawan yang disinyalir sebagai perong ini seperti apa? Mengingat kapasitas klien Anda dalam kasus ini cukup berat juga ya, cukup penting, dianggap sebagai otak pembunuhan, seperti apa? Ya, betul Mbak. Ada beberapa hal yang sangat saya kecewakan. Itu pada tanggal 27 Agustus 2016 pada saat terjadinya penggeledahan di rumah Peggy Setiawan. Kemudian motornya diambil oleh pihak kepolisian dan pada saat itu kita tidak diberitahu, tidak ada surat penggeledahan. Kemudian sejak itu perkara ini, proses perkara terhadap Peggy itu selesai gitu, tidak ada kabar sama sekali. Dan saat itu Peggy di tanggal 27 Agustus 2006 itu sedang berada di Bandung karena dia sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Tiba-tiba setelah ada film Vina viral kembali, itu semua medsos ada DPO seperti itu, DPO, dan tanggal 21 Mei 2024
Peggy Setiawan, klien saya ditetapkan sebagai ditangkap dan kemudian saya lanjut ke pendampingan ke Polda. Saya hadir waktu itu jam 9 pagi, namun saya belum bisa ketemu dengan klien saya disuruh nunggu sampai jam 8 malam saya baru bisa ketemu dengan klien. Saya bisa mendampingi klien saya pada saat itu, namun sudah diserahkan surat penetapan sebagai tersangka. Di situ saya merasa kecewa dan komplain, kok ini secepat ini ditetapkan sebagai tersangka. Padahal saya udah datang dari jam 9 pagi, itu saya ingin mengajukan penangguhan penahanan. Karena saya yakin bahwa Peggy yang ditangkap itu bukan Peggy yang dimaksud atau Peggy sebagai pembunuh Egy dan Pina. Seperti itu. Makanya saya itu di situ kecewa. Saya bilang kepada pihak kepolisian saat pada tanggal 27 Agustus 2016 Peggy tidak ada di tempat, tidak ada di Cirebon. Dia sedang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Tapi kenapa pada saat terjadinya viral, ada ketentuan DPO, kok Peggy ditangkap dan saya sudah diberitahu pada saat saya ketemu di jam 8 malam sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seperti itu. Saya itu di situ benar-benar kecewa dengan kerja polisi. Kalau memang polisi itu yakin bahwa Peggy atau Peggy Setiawan itu adalah otak dari pembunuhan, kenapa pada saat tanggal 27 Agustus 2016 saat terjadinya penggerbekan terhadap rumah Peggy dan Ibu Kartini mengatakan bahwa Peggy ada di Bandung, kenapa prosesnya tidak ditangani saat itu juga, tapi menggantung selama 8 tahun dan tiba-tiba begitu filmnya viral hanya dengan hitungan hari Peggy ditangkap seperti itu. Oke. Itu yang saya sesalkan. Baik. Iya. Sekarang saya ke Bu Cindy ya, Mbak Cindy. Sebenarnya klien Anda Rivaldi ini sempat mengenal atau tahu sosok Peggy, dan kalau tadi katanya tidak tanda tangan BAP, apakah juga sudah menandatangani berita acara penolakan tanda tangan BAP, dan apakah jangan-jangan klien Anda mungkin tidak mengaku perbuatannya, tidak mau tanda tangan BAP, tapi namanya disebut oleh klien lain di BAP yang lain, ini bagaimana? Ya, baik, terima kasih. Awalnya memang dari awal itu si Rivaldi itu tidak mengenal dari DPO yang sudah ditetapkan, karena di dalam persidangan sendiri itu tidak pernah membahas DPO tersebut. Ya, DPO itu muncul kan pada saat film-film ini mulai viral ini kan, di dalam persidangan tidak pernah dibahas. Terus Rivaldi juga sudah menetapkan bahwa dia itu tidak pernah mengenal ketujuh tersangka tersebut. Ya, karena dalam BAP juga dari awal laporan dari bapaknya korban, Bapak Rudiana ini selalu menyatakan Andika, bukan Rivaldi, bukan dari klien kami. Ya, selalu menyebutkan Andika. Itu sudah berulang kali klien kami mengucapkan saya tidak mengenal dari ketujuh tersangka tersebut, dan dari 7 tersangka tersebut juga mengiyakan bahwa mereka bertujuh itu tidak mengenal Rivaldi, karena posisinya Rivaldi itu tidak tinggal bareng dengan ketujuh tersangka tersebut. Karena Rivaldi sendiri kan tinggalnya jauh tuh di Desa Pamengkang, sedangkan ketujuh itu kan tempat tinggalnya itu dekat dengan TKP. Itu bukan masalah Rivaldi tidak mengakui, memang Rivaldi tidak mengakui kejadian pembunuhan terhadap korban Vina. Yang kedua juga Rivaldi pada saat itu juga tanggal 27 juga dia punya ke kasus sendiri tuh. Tidak mengenal sama sekali, ya, intinya tidak mengenal sama sekali ketujuh tersangka tersebut. Oke, baik. Nah, tadi masalah tanda tangan dulu, Mbak. Soal masalah tanda tangan BAP itu, Rivaldi itu tidak pernah tanda tangan di berita acara pemeriksaan sebagai tersangka, tetapi muncul di berita acara sebagai saksi, tapi tanda tangannya pun bukan tanda tangan Rivaldi di sini. Ya, dia menolak ini karena ini bukan tanda tangannya dia. Tanda tangan siapa dong, benar, tanda tangan ya. Tanda tangan siapa dong kalau bukan dia? Ya, kami juga tidak tahu, Mbak. Karena pada saat itu Rivaldi tidak didampingi. Oke.